pada masalah-masalah mengenai warisan ini kadang-kadang orang tidak sadar sesuatu yang bukan haknya itu kemudian diganggu atau masuk ke dalam wilayah yang dimiliki dan dimakan dengan enak. Itu dalam Islam adalah, kalau kita tahu itu adalah sesuatu yang membahayakan bagi kita. Ibarat ini mangan mowo. Oleh karena itu maka di sini kita melihat betapa hak-hak seorang muslim tentang harta itu luar biasa diatur di dalam Al-Quran maupun hadis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh karena itu maka dari segala yang sudah disampaikan ini, kita paling tidak itu bisa berhati-hati berkait dengan harta yang kita miliki. Kalau kita menguasai satu harta bukan milik kita, yang lebih baik itu dia diberikan kepada yang berhak. Satu contoh misalnya punya anak yatim. Anak yatim itu tidak bisa bertatap apa karena keterbatasannya. Nah, tentu saja yang tahu adalah orang-orang yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu maka muslim yang lain itu adalah harus dihormati jiwanya, hartanya, dan juga kehormatannya. Ini yang perlunya, tapi monggo makin selanjutnya Pak Dr. Haji Sunarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, benar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'ala ad'iyakum abna'akum dzalikum qaulukum min afwahikum wallahu yaqulul haqqa wa yahdis sabil. Surat Al-Hakim ayat surat Al-Anzal ayat keempat di bagian belakang. Baik ibu-ibu bapak sekalian, jamaah akad tadi pada subuh Masjid Al-Qur'an yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya masih lanjut ya, bapaknya orang ganti-ganti sampai panjenengan busan yang mulai. Nah, busan itu biasanya harus menguasai perlu karena busan perlu. Di pagi hari ini saya akan membahas khusus terkait dengan fenomena anak angkat yang nanti seperti apa kedudukan anak angkat di dalam ilmu warisan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa tentang anak-anak angkatku, ya, dia Allah tidak menjanjikan tentang anak-anak angkatku itu sebagai anak kandung di ketetapan angkat. Allah tidak mengakui anak angkat itu sebagai anak kandungnya. Dan kalau Anda menganggap iki anakku wis tak fotalis wis tak catat dan seterusnya. Bahkan yang jauh di fenomena
kos dagang anak. Pernah dengar ya? Pernah dengar di kursus dagang anak. Dan jauh ketika di tetangga saya itu di depan rumah saya sebelah gang itu ada seorang bidan. Jangan udah sepuh udah pensiun, praktek di situ. Sering saya ada sebagian kayak gitu dilapori di mana pribadi tengah langsung rumah saya lu masih tak saya lu masih tak ibu nih saya macam pas kok bocah-bocah sakitnya jadi luar biasa. Jadi buat mengisi ini orang ketok mulai saya harap lahir langsung neng tempat-tempat kelahiran itu dengan segala macam darinya begitu kalau itu maka saya mati-mati kepada tetangga saya, Bu, begitu orang-orang lahir cepat KTP ini kecuali dia besok normatif biar untuk ditarik bujile itu ya ini bocah-bocah. Tapi karena beliau itu bedanya itu gini ya, jadi kalau kita seiman nak kasih ayatnya gitu, kasih ayatnya itu saya mau mengajar bahwa ibu Nun Sewu begitu orang melepuh itu wetenge gede ya, kayak gede KTP dulu. Kalau nanti urusan dalam bayar lalu urusan lain KTP dulu. KTP dulu jadwal. Kemudian di KTP jadi seorang mahasiswi di mana KTM-nya atau identitas. Itu karena itu setelah itu sudah kita kalikan. Jadi kerja di lingkungan kita ini kan banyak mahasiswa, banyak mahasiswi, banyak anak-anak kos, banyak orang anak-anak yang yang tidak langsung bersama orang tuanya. Di sini saya kuliah, di sini itu lihatin kan kuliah, tapi dia namanya manusia. Karena itu banyak ya, itu bagus sekali. Dan kemudian anak yang lain seperti ini itu terus gimana? Nah, itu kalau kemudian ada oknum yang itu terus dikumpulkan dijual betul. Ojo-ojo sing cepat-cepat lain pun yo memang sengaja keterak. Ya Allah, alhamdulillah. Itu banyak sekali. Nah, sekarang mari kita berdasarkan keyakinan kita ambilkan salah satu panggilan ayat dari surat Al-Ahzab ini di akhir ayat yang keempat ini ya, Allah berfirman bahwa Allah itu tidak menjadikan, tidak mengakui anak-anak angkatmu itu sebagai anak kandung. Kalau kamu mengatakan ini anakku sendiri, itu adalah hanya perkataan mulutmu saja di sini kata-kata itu. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia Allah menunjukkan jalan yang benar dan yang baik. Jadi kalau di ilmu warisan ibu-ibu ini urusan nasab. Makanya saya melihat kepada para praktisi yang menikahkan anak ya, itu jangan sampai melegalisasi orang yang punya keinginan ngangkat anak nih diputus nasabnya. Wah, itu dosa besar. Tidak ada yang berkuasa untuk memutus nasab kecuali Allah SWT. Saya baca juga ini karena saya punya teman. Sekarang kalau ojo dibanding oleh melegalkan menolong ngangkat anak ini malah berjaya
setelah badannya tanda tangan, orang tua anak itu sudah diputus, tidak boleh sekalipun berhubungan dengan anak ini, sudah jadi anak angkatku. Boleh stop, sama-sama harus putus. Ini namanya memutus masa. Di ayat ini Allah tidak mengakui ini kan dua anakmu, ini anaknya sih, udah, kowe mau ngangkat, bukan berarti kita mengangkat anak dia, tidak. Kita mengangkat anak itu dalam rangka berniat bersedekah, beramal jariah. Kita openi, mungkin orang tuanya kurang mampu, kita openi, kita besarkan, kita didik. Nanti kalau sudah paham, tunjukkan, nek bu diantar, iki lho bapak ibu. Jadi tidak memutus masa. Inilah kedudukan anak angkat. Kita beriman kepada Allah dan Rasul. Iki lho bapak. Aku ki ngomeni kowe, kan? Iya. Ngedeki kowe. Itu kalau kita akan mengangkat. Layaknya seperti kita mengangkat itu anak kita boleh, tetapi jangan sampai itu mengangkat itu anak kandung kita, itu anak angkat kita. Selama kita masih hidup silakan diupeni, di sekolah nek perlu wis di perlu motor tua motor dia kan apa yang dia tidak apa-apa selama hidup. Tetapi nanti kalau kita meninggal, anak itu bukan ahli waris, dia adalah manusia asal dia. Satu, kemarin saya digunakan itu dalam tanda bapak, orang anak ini anak temon, betul-betul nemu neng tempat sampah di buntel, pasti betul-betul. Untuk sih ada saya nemu jalan Dubai. Terus gimana itu cara kita dosa kayak itu? Tidak, Anda tidak punya niat memutus asa. Iki ono anak-anak bayi bulan-bulan yang tempat sampah, masuk oleh diri Arab. Ya itu ada tahu, ambil untuk diselamatkan. Nah nanti kalau sudah ada itu kita berusaha. Ada polisi, ada medsos, ada itu siapa yang buang itu. Nah insya Allah. Jadi Allah nanti akan dengan caranya akan menghubungkan ini dengan nasab. Jadi untuk ilmu kita tidak boleh kita memutus nasab, memutus hubungan. Ini nasabnya tidak boleh. Yang berhak memutus nasab siapa? Allah. Misalnya kita ambilkan ibu bapak ya, kisah di surat Hud, kisah Nuh itu surat Hud. Nah, bila jam ayat 42, 43, 45, 46 tak bacakan ya nanti kita itu ayat 42 itu ceritanya panjang sebetulnya ketika Nabi Nuh berdoa kepada Allah untuk memusnahkan kira-kira yang tidak mau untuk kemudian Nabi Nuh mohon pada Allah, ya Allah segala bahasa yang medit hapuskan saja rumah kami ya. Udah didakwahi wis kupingnya mau ditutup baik, bahkan sudah selesai. Akhirnya Allah mengabulkan, kemudian Allah perintah untuk kepada Nuh membuat kapal ya. Aja nanti tanya. Jadi di ayat 4 ini setelah kapalnya siap, maka Allah memerintahkan kepada Nuh untuk memasukkan orang-orang yang mau diajak. Bukan
saya barang kita sudah tekan kandungan. Dan lo kemudian diperlihatkan anaknya ternyata. Ada satu anaknya yang tidak mau diperlihatkan di sini. Akhirnya kemudian mungkin bayangan saya anaknya di dalam air mengalir atau apa? Atau ya? Iya, mau dibawa gelombang itu. Tapi katanya lo melihat anaknya. Akhirnya kemudian di ayat ini lo memanggil anaknya. Hai anakku, naiklah ke sini nak, masuk ke kabana bersama kami, dan janganlah kamu bersama orang-orang yang kafir yang tidak mau diajak untuk beriman kepada Allah. Di 43 ayat anaknya menjawab, jawab dari anaknya, aku akan mencari perlindungan ke gunung Pak. Aku tak menginginkan gunung deh, mosok balik sok kan gunung gitu ya, kan pencet, yang ini tidak pencet mati, tak menginginkan Sleman ya. Maka kemudian Nuh berkata, nah tidak ada yang bisa melindungimu hari ini, karena hari ini adalah azab Allah. Dan itu hasil demi permohonan Nuh kepada Allah. Hari ini adalah azab Allah, dan Allah lah yang bisa melindungi yang lain. Maka kemudian setelah kata-kata itu diucapkan, gelombangnya semakin membesar, berakibat memisahkan antara Nuh dengan anaknya terpental. Nah ketok itu. Nah di ayat 45 Nuh menangis, dan kemudian Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya itu anakku termasuk keluargaku, ya Allah, selamatkanlah ya Allah. Langsung spontan dijawab oleh Allah, Nuh, sesungguhnya itu bukan keluarga, itu bukan ya. Jadi keterangan ini ada yang mengatakan ini bahasa Allah sebetulnya memutus hubungan antara bapak dan anak. Bapaknya tidak dimintai pertanggungjawaban nanti kepada anaknya sebagai begitu. Dan itu di dalam bahasa warisan ini memutus nasab mortal. Selesai. Orang itu tujuh anakmu, ya anakmu itu tujuh urusanmu, termasuk kalau nanti ada harta tinggalan dia tidak mendapatkan warisan. Nah, kan kita kembali ke ayat yang surat Al-Ahzab tadi, kita nggak boleh bu anak wong kali kaya nopo asalkan dhek ora kafir gitu ya. Tetap dia oleh bagian warisan karena warisan itu nasab. Jadi kita tidak bisa memutus nasab. Jadi tetap anak wong kali kaya nopo itu bagian daripada nasab kita, dan itu ahli waris ya. Jadi penentuan warisan itu tidak tergantung kondisi sih ya. Nek anaknya marah, nek ono sing mukanya mboten lah, nek anaknya wis sugih tak sabi wahina, kalau saya tetap itu banyak tidak ada hubungannya dengan itu. Nah, jadi itu apa itu tentang anak kedudukan hati.
disimpulkan dari ayat al-azhar tadi, ada kesimpulan terkait dengan apa itu ilmu yang kita pelajari. Yang pertama disimpulkan larangan menisbatkan anak angkat kepada selain ayah kandungnya. Dulu ada kisah tadi Rasulullah mengangkat anak namanya Said ya. Zaid. Kemudian masyarakat itu Said bin Muhammad. Ya, itu siapa tadi? Said bin Muhammad. Itulah menjadi penyebab turunnya ayat Allah tidak mengakui bahwa anak-anak angkatmu itu adalah menjadi atau ada anggap sebagai anak kandung dari dia. Jadi tidak boleh. Jadi kalau nanti ada anak angkat yang siapa fulan bin, siapa orang tuanya, tidak boleh kepada bin, kepada yang mengangkat, tidak boleh. Itu namanya memutus nasab. Jadi yang pertama ini tidak boleh memutus nasab. Kemudian yang kedua, anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya. Ya. Jadi nanti warisannya dia tidak dari orang tuanya. Maka sebenarnya tugas kita mengangkat anak itu satu, jangan memutus nasab, diupeni nek wis mudeng, wis bisa diajar bukan tunjukkan kepada orang tuanya. Ya. Kita melu aku nek juga kowe lho le apa lho kayak bapak kayak biar ada pintu untuk anak itu tak berbakti kepada orang tuanya. Saya dapat pertanyaan yang sekarang saya nyusul kalau yang ahli hukum gimana caranya. Saya dapat keluhan dari rumah itu, baru saya di situ kemudian ada ibu-ibunya dekati saya begitu, terus ngomong pikiran saya mau tanya warisan gitu ya. Oh saya apa yang ceramah warisan, karena dia itu nangis begini kan, anak saya itu kan diangkat orang, saya tahu persis. Memang saya waktu itu perjanjian di atas kertas yang saya tidak boleh berhubungan dengan anak saya. Nah sekarang itu orang tua anaknya sudah meninggal semua. Terus anak saya diikutkan saudara dari bapak angkatnya itu. Saya kan nangis terus itu anak saya. Gimana saya bisa itu kembali ke saya? Waduh, mulai itu saudara saya ini. Gimana ini? Dia nangis gimana? Ini bisa kembali ke saya. Wong yang angkat sudah tidak ada. Mungkin yang praktisi untuk bagaimana caranya. Ini membantu mereka untuk menyambungkan nasabnya. Kalau memutus nasab pada haram dosa besar, insya Allah ini pekerjaan yang luar biasa. Disambungkan nasab. Ini ada gitu. Waduh, saya bilang, udah nanti saya bukan dengan ahli hukum, ini sudah masuk ke ranah hukum kok positif. Ya, karena nanti kalau enggak bisa dianggap ngaku-ngaku, gitu kan? Kalau polisi saya nanti harap ngaku-ngaku, harap nyulek misalnya gitu ya, sehingga ini di apa itu para praktisi hukum untuk ternyata di rumah kita ada yang seperti itu. Jadi dia diangkat orang yang anak sudah meninggal semua, kemudian ini diserahkan ke saudaranya. Dia tahu persis ya, itu anak saya, itu anak saya. Suratnya ada, gitu kan? Daripada diopeni mobil bahasa gitu, gimana caranya itu kembali ke
Jadi itu saya sekalian. Jadi sangat keras tentang anak. Nah kalau dia masih hidup membagi jawabannya selayaknya seperti kita menganggap kayak kita membagi anak kita ini boleh, tapi tidak boleh. Apa itu memutus nafsa. Jadi ya. Anak-anak bukanlah mahram, sehingga wajib bagi orang tua angkatnya maupun anak-anak kandungnya itu menjaga. Ini urusan mahram. Dan saya bukan kadang-kadang kita tidak terasa. Mungkin tulisannya kadang-kadang saya. Biasanya ada di tempat kami ini orang dana terus ngangkat anak. Gue micu nopo gue mancing gue duduk gue ngangkat anak awes kayak jadi itu. Nah akhirnya kan ini anak-anak ini kan jadi satu, sudah kayak nganggap ya sudah. Nah ini kalau di sisi makam ini bukan makamnya ini. Jadi laki-laki perempuan atau bapak angkat dengan anak angkat dan angkat juga ya. Ini bukan makam. Jadi jaga. Kalau ini dijaga bisa setiap hari itu ada dosa di dalam kehidupan mereka. Ini dari efek ada dosa. Ya. Bapake anake angkat wedok ya wis gedhe ya. Gitu. Wis gedhe. Ibuke nang pasar ibu sadar. Ini tetap bukan mahram. Nah, atau anak dia dengan anak keluarga dengan angkat gitu ya. Itu mahram. Nah ini kan kadang-kadang kita sampaikan bisa kita ngawur gitu kan. Dan itu tidak terasa, itu dosa yang sangat terus menerus ada. Mungkin ujung-ujungnya kalau setan yang kuat ganggu bisa terjadi yang fatal. Nah, ini dicatat. Jadi anak-anak itu bukan mahram. Sehingga kalau tidak salah dalam yang dalam ketika Rasulullah mengatakan Zaid itu ya dinikahkan dengan itu, kemudian Zaid itu meninggal. Terus kalau nggak salah terus yang putri pun dinikahi oleh Nabi ya. Oh bercerai. Iya. Nabi dan itulah Allah membuat strategi betapa yang namanya anak angkat itu tidak ada apa-apanya, tidak ada hubungannya. Jadi meskipun Zaid Haritsa ini anaknya Haritsa ini kan diangkat Nabi, sehingga orang menyebut Zaid bin Muhammad. Itu dilarang. Dia kemudian menikah dengan seorang wanita dan Nabi merestui. Dan ketika kemudian dalam perjalanan waktunya ada masalah dengan Nabi. Sebenarnya Nabi juga kan, terus Allah memerintahkan supaya menikahi istri menikahi istrinya Zaid yang diangkat itu. Nabi sebenarnya tahanlah, tahu cerai, tahanlah, berlapar terus. Itu diikat Nabi kok ngatur-ngatur. Maka kemudian Allah sampai mengingatkan kepada Nabi, yaitu tadi, nah itu sah. Kamu ngambil meskipun kamu ini dianggap anak angkat, tapi tidak ada apa. Kalau sudah dicerai, nanti ambillah. Nabi ragu-ragu karena di Arab juga orang mau masuk pelintah anaknya, bojone anaknya dipek itu dianggap denjuan toh. Nabi ragu-ragu. Maka kemudian ada ayat yang mengatakan, apakah kamu ragu-ragu pada sesuatu yang dihalalkan oleh Allah? Jadi dia menunjukkan bukan mahram. Iya, artinya Allah sampai menyuruh menikahi
istrinya istri Zaid, mantan istri anak-anaknya. itu sebagai cara untuk membuyarkan Ya. menganggap bahwa itu bukan tidak ada halang. Ya, ini di satu hadis. Oke, di ayatnya malah ayatnya malah ada bahwa apakah kamu menghalalkan sesuatu yang dihalalkan? Oh iya. Tapi saya Oh iya, ada. Ini kesimpulan keempat, diperbolehkan bagi bapak angkat untuk menikahi bekas istri anak-anaknya. Ya. Jadi misalkan, jadi ini kan apa yang sekalian terkait dengan anak angkat. Kalau saya yang ambil yang tadi tentang warisan tadi ya. Jadi sekali lagi kesimpulannya untuk anak angkat itu bukan ahli waris, kecuali yang diangkati ponakan. Itu ahli waris, tapi itu nanti apakah dia dapat warisan tidak, lihat situasi, kondisi, aturan ahli waris di saat keadaan itu. Ya, jangan menganggap. Kemudian yang terakhir, kasus di lapangan, pernah saya ceritakan di sini, dia anak angkat, semua harta apa itu orang tua angkatnya sudah diatasnamakan kepada anak. Kemudian begitu meninggal, saudara-saudari daripada orang tua ini tidak apa-apa. Ini bahasa saya, ini ada kezaliman. Ya, ada kezaliman. Habisnya yang muncul misalnya hakmu itu sepertiga, yang 2/3 adalah hak ahli warismu. Itu artinya ketika kamu hidup silakan saja di luar apa boleh, tapi orang bangsa ojo dienteki. Kowe harus berpikir tentang ahli warismu. Kalau dilihat dari nominal sepertiga dan 2/3, jadi luweh bagus meninggalkan kepada ahli warisnya lebih banyak daripada yang Anda diberikan, yang Anda hibahkan, yang Anda ini. Jadi ini hadis yang kuat, ini yang menjadi batasan daripada para ulama bahwa wasiat tidak boleh lebih dari 1/3, termasuk hibah tidak boleh lebih dari 1/3. Lebih baik kamu meninggali ahli waris yang kira-kira 2/3. Jadi bapak sekalian terkait dengan kesimpulan dan kedudukan tentang anak angkat di dalam kedudukan sebagai ahli waris. Sekali lagi ketika kita masih hidup monggo saja, jadi ini sesuai dengan normatifnya kita mau ini seorang anak. Tujuannya dibuat dia punya ilmu, dewasa, ya, menjadi taat pada Allah. Satu apa itu tugas terakhir, jangan kemudian diputus, justru malah tunjukkan orang tuanya, ya, tunjukkan orang tuanya. Insya Allah itu amal kita sangat luar biasa. Tetapi kalau kita memutus nasab, dosanya memutus nasab lebih besar dibanding pahalanya dia mau pengen. Kata kunci, jangan memutus nasab, karena hak memutus nasab adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti hak membagi waris adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dimudahkan Bapak Ibu sekalian, dan sampai di sini kita tentang anak-anak, semoga tidak ada persoalan ke depan, dan kita mohon kepada Allah untuk diberikan kemudahan dan kekuatan tentang menjaga hukum-hukumnya, dan kita diberikan kemudahan total. Demikian, Assalamualaikum